Halo bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Oke, balik lagi di Mang Udok. Bukan, balik lagi di channel Murdoch Cruz bareng Mang Udok dong. Nah, sekarang Mang Udok kedatangan barang-barang dari OZB, salah satu distributor Cooler Master. Nah, apa aja barang-barangnya? Oke, pertama itu ada power supply. Serinya itu MWE Gold 1050 V2 full modular. Terus buat cooling juga ada. Ini ada Master Liquid 240L Core ARGB. Terus fan-nya juga ada. Ini dia. Ada Master Fan MS120 Halo 2. Nah, terakhir itu ada casing. Bentar. Berat nih. Ini itu disebutnya Master Box 520 Mesh. Kayaknya yang mana dulu nih yang mau diungkap? Kayaknya casing bro, enak. Soalnya kan kebetulan ada komponen pendukung juga. Jadi sekalian bahas casing, sekalian dirakit. Jadi penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdoch Cruz. Oke bro, Cooler Master itu pasti udah dikenal buat urusan casing solid dengan kualitas mumpuni. Tapi apa seri Master Box 520 Mesh ini cocok buat rekomendasi? Harga pastinya gak masuk lingkaran budget user yang pengen case murah, misal di bawah 500 ribuan. Nilai Master Box 520 Mesh itu sendiri sekitar 1,3 jutaan lebih. Banyak yang nyangka kalau harga segitu udah terhitung mahal. Padahal seri ini sebenarnya masuk kategori entry to mid-range di jajaran casing CM. Case ini punya garansi juga loh, dimana CM ngasih garansi terbatas nyampe 2 tahun. Distributor utama di Indonesia itu ada di tangan PT NJT. Tapi jika diperhatiin, harga segitu bisa worth buat dipertimbangin nggak? Jadi mari kita bahas dulu dari fitur desain. By the way, di konten ini sekalian dirakit juga, biar show off case-nya dapat. Berikut opsi hardware yang dipakai. Siapa tahu ada yang tertarik build PC pakai komponen ini. Master Box 520 Mesh itu sendiri punya dua varian warna, antara hitam sama putih. Nah, Mang Udok sendiri dapat sampelnya warna black. Kesannya bisa lebih gahar. Terus impresi pertama dari segi finishing itu cukup positif. Materi case mungkin bukan the best, nggak tebel banget, tipis pun nggak, sedang gitulah. Tapi masih oke dari build quality. Terus tampilannya lebih clean gitu. Bagian front panel punya daya tarik tersendiri, desainnya unik, kesan premiumnya dapet. Terus ada mesh-nya juga. Pertanda kalau airflow bakal makin oke di case ini. Kalau bagian side panel kanan ada kaca tempered. Fitur kaca mungkin udah biasa, cuma yang uniknya itu penguncinya pakai satu baut aja. Itu pasti mudahin user yang pengen lepas kaca. Terus safety-nya juga masih dapat. Masang kaca jadi nggak ribet. Fitur modular juga masih ada, di mana hampir semua bagian bisa dilepas, termasuk bagian front panel maupun side panel. Nah, yang unik di sini itu bagian panel atas juga bisa dilepas. Itu bisa mudahin proses masang kipas atau bahkan IO liquid cooler. Nggak ribet, mudah juga masang kembali di casing. Ini yang dirasa jadi salah satu selling point 520 Mesh. Jarang-jarang loh case punya fitur ini di budget segitu. Kalau kompatibilitas, case ini punya ukuran mid tower. Jadi masih bisa nampung komponen besar. Max nyampe ATX, malah Mobo IATX juga masih mungkin. Terus VGA Max panjang itu bisa nyampe 41 cm. Jadi pakai VGA besar kayak AirTag 4090 atau bahkan RX 7900 XTX masih aman. Cuma case ini nggak dukung VGA vertikal aja sih. Kalau cooling, bagian depan bisa dipasang IO 360. Bagian atas juga sama, bisa nyampe 360. Kalau belakang sih cuma dukung 120 mm aja. Nah, area bagian atas sama depan cukup luas tuh, jadi opsi mobo nggak terbatas. Soalnya kadang suka ada kendala. Di spek teknis misal mendukung, kenyataannya enggak.
Terus ketinggian CPU cooler max bisa nyampe 16,5 cm. Nah, bicara cooling, kalian udah dapat 3 kipas ARGB bonus bawaan seri CF120. Lightingnya cerah, kinerja juga nggak berisik. Terus case ini bisa nampung total kipas nyampe 7 fan ukuran 12 cm. Depan 3, atas 3, belakangnya cuma 1. Jadi bagian depan udah penuh tuh pakai bonus bawaan. Tinggal beli aja sisanya biar mantul performa. Kalau PSU panjang yang bisa ditampung max nyampe 20 cm. Areanya cukup luas, tapi jika dipakai PSU ATX misal kayak MWE Golf V2 ini, mau nggak mau bagian drive cage, tempat nyimpen storage, perlu dilepas tuh bro. Soalnya sisa nampung kabel terbatas banget kalau enggak. Kalau storage, casing ini bisa nampung standar SSD 2,5 inci sama ukuran 3,5 inci nyampe 7 opsi. Ukuran 2,5 inci bisa dipasang di drive cage atau terpisah. Jadi jika kalian punya banyak storage lama nih, case ini masih oke buat nampung. Cuma sayang, manajemen kabel agak sedikit terbatas. Meskipun ngatur kabel-kabel masih gampang, space area bagian samping itu nggak tebal banget. Terus bagian lubang bawah buat masukin kabel utama seperti GPU areanya cukup kecil. Jadi masukin kabel 8 pin buat VGA idealnya itu sebelum pasang mobo atau lewat jalur samping. Ini bisa jadi catatan penting buat kalian yang tertarik dengan casing ini. Soalnya kalau enggak ribet banget bro. Terus port I/O agak sedikit terbatas dari jumlah. Port USB cuma ada 2, antara Type C sama Type A. Tapi pilihannya udah modern. Type A udah dukung USB 3.2 Gen 1. Kalau Type C udah dukung USB 3.2 Gen 2. Speednya lebih kenceng. Sisa port ada port audio 3,5 mm combo sama tombol ARGB. So, does it? Worth it. Overall sih, Cooler Master Masterbox 520 Mesh itu masih oke buat rekomendasi. Harga mungkin relatif, tapi kalian udah dapat fitur menarik seperti kemudahan pasang I/O atau kipas di bagian atas. Tempatnya bisa dilepas gitu. Terus kaca temper cuma pakai 1 baut. Jadi nggak ribet deh ngaturnya. Bagian depan ada meshnya juga. Airflow pasti bakal lebih oke. Apalagi udah dapet bonus 3 kipas ARGB. Cuma materi sih mungkin bukan the best. Terus minus terbesar yang dirasa Mang Udok itu lubang kabel di bagian bawah tempat mobo kecil banget areanya. Jadi masukin kabel GPU 8 pin sekali lagi perlu dipasang sebelum pasang mobo. Agak ribet sih ngaturnya kalau udah pasang mobo duluan. Itu yang jadi catatan penting buat case ini. Jadi itu dia ulasan singkat tentang Masterbox 520 Mesh dari Cooler Master. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.